Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wait. Tunggu sebentar. Nah, oke. Ini baru pas. Kalau kalian mau belajar, pilih tempat yang paling nyaman buat kalian. Setelah itu, simak pelajarannya. Nah, di video pertama ini, kita akan sama-sama belajar tentang cerita atau story. Nah, story itu atau cerita itu ada berbagai macam jenisnya. Penasaran? Yuk kita simak baik-baik. Tunggu sebentar. Sepertinya saya nutupin ini. Oke. 1, 2, 3. Nah, sudah kelihatan kan? Nah, sesuai dengan materi, sesuai dengan background kita, hari ini kita akan belajar tentang cerita. Nah, cerita itu seperti apa sih? Apakah sama kayak dongeng, sama kayak novel, sama kayak film-film, sama kayak cerpen, sama kayak dan sebagainya itu? Apakah sama dengan definisi dari cerita? Apa sih cerita itu? Yuk, 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktu habis. Sayang sekali. Mungkin kalian punya jawabannya, tapi bingung mau ngomongnya bagaimana. Ya, nanti bisa komentar di bawah apa definisi cerita menurut kalian. Kita lanjut. Cerita itu suatu karangan teks yang menjelaskan kejadian di dalam diri seorang maupun orang lain di kehidupan nyata dan tidak nyata. Nah, kehidupan yang tidak nyata ini seperti apa? Tidak nyata berarti penuh dengan imajinasi. Selama ini kita memiliki imajinasi. Atau tidak berdasarkan sesuatu yang benar-benar terjadi. Sekarang muncul pertanyaan baru. Ada cerita, ada cerpen. Sama-sama diawali dengan huruf C. Nah, kira-kira bedanya apa sih antara cerpen dan cerita? Cerita itu karangan teks yang menjelaskan kejadian di dalam diri seseorang maupun orang lain di kehidupan nyata dan tidak nyata. Nah, kalau cerpen seperti apa? Prosa atau karangan fiksi yang memiliki pengisahan hanya berfokus pada sebatas satu permasalahan atau konflik saja. Secara singkatnya, jalan ceritanya pendek dan terpusat pada satu konflik. Nah, jadi seperti itu. Biar kalian nggak salah kenal nih, kan banyak tuh jenis teks. Ada puisi, cerpen, novel. Kira-kira kalau cerpen sendiri itu ciri-cirinya, karakternya itu kayak gimana sih? Yang pertama, karakter dari cerpen adalah memiliki jumlah kata yang tidak lebih dari 10.000 kata. Kalau udah lebih, berarti udah nggak masuk tuh klasifikasinya dari cerpen. Yang kedua, proporsi penulisan yang lebih singkat dibandingkan dengan novel. Proporsinya lebih sedikit atau lebih kecil. Kalau novel kan proporsinya lebih besar. Kalau dilihat saja, tebal antara novel dan cerpen sangat berbeda. Yang ketiga, tokoh yang diceritakan dalam cerpen mengalami sebuah konflik. Ingat ya, sebuah konflik. Sampai pada tahap penyelesaian. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah tahu ciri-cirinya, sekarang kita harus tahu juga di dalam cerpen itu ada apa aja. Ayo teman-teman, bangkit. Ya, jadi ada dia dan dia. Ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik. Nah, unsur-unsur ini itu seperti apa? In berarti di dalam, X berarti di luar. Ya, kalau dari terminologi namanya, berarti unsur intrinsik itu unsur pembentuk dari pintar, dari dalam. Kalau unsur ekstrinsik berarti unsur pembentuk dari luar.
Nah, akan kita bahas secara detail di beberapa pertemuan yang akan datang. Nah, tapi sebelum itu Ustadz ingin menyoroti salah satu bagian penting dari unsur intrinsik atau unsur pembangun dari dalam. Di dalam unsur intrinsik itu ada yang namanya tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu perannya atau subjek yang dimainkan, tapi kalau penokohan itu karakternya. Nah, berdasarkan dari penokohan ada 4 tuh. Yang pertama ada protagonis, yang kedua ada antagonis, yang ketiga ada tritagonis, dan yang keempat ada figuran. Nah, ini untuk bekal pembelajaran untuk video berikutnya. Oke, anak-anakku semuanya, senang rasanya Ustadz bisa menyapa kalian meskipun dari layar kaca. Nah, untuk mengakhiri video ini, Ustadz punya satu kata mutiara buat kalian. Berawal dari malu, menuju senyum tersipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.